Halo Rek, sekarang saya bersama Ugeng. Halo. Nice info. Nah, Bumper kan, sejam. Kembali lagi sama kita. Bumpernya sejam. Nonton bumper aja. Oh, geng, asli mana, geng? Asli Medan, Mas. Medannya? Medannya di Brastagi, 2 jam. Brastagi. 2 jam dari Medan. Pegunungan lah. Pegunungan. Aku denger nih ada satu nice info terbaru yang nggak ada di konten kemarin. Oke, apa tuh? Katanya kau dari keluarga berada sebenarnya. Info dari mana itu? Punya resto. Ya, Lo, ada resto semua. nggak mungkin orang biskuit punya resto. Oh iya ya. Punya resto. Ada resto 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Nama restonya 15 tahun. Bukan. Apa? Budia, namanya Budia. Nama ibu. Enggak, adekku ada namanya Dia kan. Terus dipanggil ibu sama keponakan lain. Jadi Budia gitu lah. Mungkin di kepala bapak aku kayak Budia deh gitu. Simple. Simple. Apa itu kayak ini nggak sih, kayak YouTube, gudeg YouTube. Kayak gitu. Itu mah Jogja ya? Jogja. Iya, iya, iya. Legend. Iya kayak gitu-gitu. YouTube. Iya. Terus siapa? Tempong siapa? Bu Indra. Kalau kayak gitu. Terus Kalau di ini- Banyuwangi apa? Tempong. Tempong apa yang kita makan di depan itu loh kemarin? Wah, kemarin itu kan juga nama ibu-ibu juga. Iya, kan? nama ibu-ibu. Oh, oke. Emang ini saran buat kalian ya, kalau mau bikin usaha pakai nama ibu-ibu ya. Pakai nama ibu-ibu. Ini miring nggak sih? Kayaknya miring deh. Serius? Miring nggak itu Mas? Miring nggak, Gus? Cek dulu. Oke. Bener berarti miring, bener. Bener miring ya? Lurusin anjing. Terus merantau ke Bali, kenapa? Merantau ke Bali sebagai Sudah berapa lama deh? jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. 4 tahun ini. Ya pokoknya 3 kali lebaran lah aku nggak pulang. Oh, 3 kali lebaran nggak pulang. berarti belum pulang sama sekali? Belum pulang sekali aku. Nggak kangen Budi ya kamu? Kan udah tutup. Udah tutup. Padahal baru tak puji-puji. Legend. Sebenarnya itu aku disuruh ngurus itu restoran kan. Oh, Cuman aku males. Kayak nggak deh gitu. lebih memilih untuk Ya, pokoknya happy lah pas merantau. Kayaknya mending ngurus resto deh. Pas sudah merantau anjing. Dan sudah terlambat, udah tutup. kenapa kok memutuskan merantau ke Bali? Nah, itu merantau karena ini kan, karena dijebak sama abang-abangan Medan. Karena biasanya yang merantau orang-orang yang susah di kampung gitu-gitu Oke. kan. Aku kan cukup lah gitu. 4 tahun nganggur aku santai-santai Tetap happy. aja kan. Masih bisa hidup. Masih bisa hidup. Terus Nah, dijebak tuh sama abang-abangan Medan. Nah, itu polosnya aku kan dia ada minta KTP ku sebenarnya. dijebaknya gimana? Dijebaknya kayak sebenarnya dia nanya-nanya kan, mau nggak ke Bali? Ya pasti mau lah kan ke Bali. Mau, cuman aku maunya nggak tahu kapan karena masih nyaman di Brastagi itu Mas. Oke. Terus coba dia kirim dulu KTP-mu, dia bilang. Aku nggak kepikiran sama sekali itu, kayak Tiba-tiba oke gitu. tiba-tiba oke gitu. Terus dibeliin tiket, tiba-tiba dikirim gitu tiket. Terus wah anjing, makanya cuman 2 hari pamitan sama teman-teman, sama orang tua semua. Nah rupanya pun orang tua udah nggak mau nerusin itu lagi, udah males ngurusin restoran itu Budia kan. itu. Budia itu. Terus pas aku keluar itu jadi momennya, kebetulan lah pas aku keluar, ya udahlah kita tutup ini ya, kita jual gitu. Oh gitu. Cuman yang sampai sekarang jualan masih tuh adekku, kayak jual-jual di rumah gitu. Terus akhirnya 2 hari kemudian kau 2 hari kemudian aku terbang tuh ke sini, merantau kan dari Kuala Namu. dari Kuala Namu asli Kuala Namu. sampai ke sini. Oh, Medan langsung Medan Denpasar. langsung Denpasar, nggak ada transit aku. Berapa itu? Tiketnya 2.500.000. Itu
pakai pay later kan, abang-abangan gitu. Oh, Tapi aku oke. yang bayarin pay later Oh. pas kerja di sini. Terus Terus itulah nah ini dulu Anjing, abang-abangan ini. berarti minta KTP-mu untuk beli tiket pesawat. Iya. Anjing. Tiba-tiba dibeli tiket. Tiba-tiba dibeliin, ide dia anjir. Kayak aku beliin Terus? deh, ini udah waktunya pikirnya. Dibeliin, itulah berangkat aku kan. Terus merantau ke sini dikasih kerjaan itu. Dikasih kerjaan jadi admin Lady Queen itu kan. Admin sosial medianya. Sosial media. Nah, Tapi emang sebelumnya apa? basicku kitchen karena bapak kan kitchen kan. Oke. Jadi selama 15 tahun itu aku kayak pulang sekolah ke dapur gitu-gitu. Oh. Jadi akrab sama dapur. Jadi mau nggak mau udah sampai apa? Udah muscle memory lah di kepala kan. Akrab Sama banget motor. tuh. Akrab banget dengan kompor. Makanya aku Manggil kompor bro. dek. Makanya aku nggak relate sama konten orang yang dia laki-laki masak terus dia pakai helm. Oh. Nah itu nggak relate, aku ada takut cipratan minyak. Aku nggak relate. Padahal enggak. Padahal enggak. Terus aku bisa masang gas itu udah dari masih zaman sekolah. Oh gitu. Udah pintar masang Gas, gas. gas di rumahku, gas kita masih bisa. Nah gitu mas, konsepnya bukan dong. Bukan tukang masang gas, bukan. Terus, Nah habis dari situ, Pasangin aja. jangan. terus. Nah di Brastagi itu aku sampai ditolak kerja di mana-mana. Makanya aku nganggur 4 tahun. Oh, Karena gitu. aku pernah ngelamar kerja di bank jadi cleaning service, ditolak karena orang ini ngerasain seorang anak Budia ini kerja di situ gitu. Oh. Maksudnya di situ image-nya udah gitu di Udah Brastagi berarti itu. gede banget ya. Iya. Dia ini. Terus, Terus udahlah sampai dari situ udah males kerja aku kan, nggak ada terima kerja di mana-mana. Udah 4 tahun tuh nganggur. Terus balik ke sini pertama kali kerja itu aku. jadi Kok Lady ngantuk Queen mas kan ngobrol? Kenapa ngantuk sih? bangun kepagian. Tidur pagi, bangun pagi. Langsung jadi adminnya Lady Queen. Langsung jadi admin Lady Queen tuh. Oke, Lady Queen apa sih? TikToker terkenal dulu. Nah pas aku di Medan nontonin konten TikTokernya si Lady Queen ini, Oh. terus kerja sama dia kayak wah pride nih sama aku gitu. Biasanya tak nonton, sekarang Iya. aku kerja bareng. Kerja gitu. bareng. Terus, Ternyata pas kerja bareng, mending nonton dia aja deh. kenapa? Disuruh-suruh kan dia nggak segan aku karena kerjaanku nggak berat gitu-gitu loh. Terus dia ngajak nongkrong terus gitu rutin. Kerjaanmu cuma jadi Cuma balas-balas komen di Instagram. Bayangin itu maksudku anjing udah selevel Prabowo ya. masa duduk-duduk balas komen. Ada loh. Prabowo kan nggak mungkin akunnya itu Prabowo Iya yang megang sih, toh. benar sih. Setara Terus? itulah, setara itu. Jadi Lady Queen sebenarnya juga nggak tahu apa isi komennya. Terserah Enggak, kamu. dia nggak tahu, tapi kalau dia sempat dia baca-baca di Oh, kantor gitu-gitu. Makanya kan abang-abangan gue nih dia pulang kantor tuh tadi mereka ketawa dengan komenmu gitu. Oke, mantap. Panjang nih kontrakku kata gue kan. Terus Ternyata kan cuma sebulan doang. Si Lady Queen bangsat nih. Kok bisa? Ya namanya dia nggak butuh sebenarnya kan. Diada-adain. Terpaksa ada untuk mungkin ya abang-abangan gitu kayak tolong lain adekku dari kampung, usahanya udah bangkrut, mungkin gitu kan. Coba kasih dia kerja, yaudah deh kita kasih dia admin ini Lady Queen, sosmed, IG aja. IG sama TikTok. Terus Terus itu lah. Nah kerjaanku kan ngecek itu paling sore aku ngecek sore. Jadi teman-temanku pada nelpon kan, kayak gimana di sana? Wih enak banget ini aku kerja bangun cuman ngecek handphone, aku bilang semua pada iri kan. Ternyata sebulan doang kayaknya. gaji berapa? Gaji 3 juta. Oh lumayan. Gaji 3 juta lumayan. Cuma ngecek Cuma doang. bales komen. Iya, balas komen doang. Asli top balas komen. Orang sampai suntuk di situ. Terus akhirnya setelah dari situ Setelah dari situ aku ngelamar kerja di mana di restoran. Di restoran Canggu. Canggu. Karena masih ada basic itu kan. Dari dulu aku pingin kerja di restoran itu buat roti, Mas. Makanya aku pingin, makanya terus kedapatan di Canggu. Cuman keterima di Dewi Sri sini. Cuman restoran ada istilahnya kompor panas kalau di kitchen. Kompor panas tuh kayak nasi goreng gitu. Bosen aku udah kan. Pingin buat roti deh. Keterima di Canggu itulah. Jadi bolak-balik Canggu. Mana Canggu kos? Jimbaran.
Pos di Jimbaran. Berapa jam itu ya? Sejam ada ya? Sejam lebih lah. Sejam Belum lebih. macet di kerobokan gitu. Tapi dulu aku ngerasa deket banget itu. Kenapa gitu ya? Nggak tahu. Karena lurus saya deket kayaknya gitu. Karena masih auranya Masih menggebu-gebu, vibes-nya masih enak ya. Iya, itu baru. enak banget. Masih aku tuh jalan sebulan tuh masih kayak nengok kanan kiri, masih terkagum sama kanan kiri. Ada ya orang pakai bikini ya. gitu. Iya, aku kayak anjing nyata ternyata ini. Nyata ini cerita-cerita rakyat di Medan nyata ini di sini. Terus itu dah. Habis itu abanganku ini balik ke Medan. Balik ke Medan, aku ditinggalnya. Balik selamanya. Pokoknya setahun kemudian dia baru balik lagi. Balik lagi ke sini. Iya. Oh. Pokoknya lama lah dia ninggalin aku itu kan, ditinggalin. Orang tua sakit kan, dia balik. Terus aku sendiri di sini tanpa figur seorang ayah mungkin ya, gitu kan. Si abang-abangan lost ini. control lah di situ. Maksudnya kayak semua aku cobain. Mabuk apa segala macam di sandbar itu. Terus? Nah itulah di sandbar itu selama sebulan gitu terus mas. Makan dari DM. Hah? Dari DM makan. Kok bisa? Pinjam 50 gitu. Transfer orang. Transfer. Asli gitu sebulan sampai itulah kadang berkurasain lah. Kenapa? Kan nggak ada duit, nggak ada pegangan lagi. Desember ngapain? Hah? Desember ngapain? Iya malakin bule. Malakin bule. Bukan kerja. Bukan. Sebulan itu jadi aku bangun, udah sore ke sandbar, sampai pagi, sampai orang nenteng-nenteng papan surfing, oh udah ayo pulang, itu waktunya pulang itu. Pagi. Pagi tidur, udah gitu terus selama sebulan. Cara malakin bulenya? Ya deketin, terus ajak-ajak ngobrol, terus habis mabuk ajak dia beli makan, kan dia yang traktir. Oh. Makan dari situ kadang. Oh gitu. Makan dari sandbar sama dari DM itu. Anjing. Selama Sebulanan, dah hampir sebulan lah. sebulan. Terus sebulan. akhirnya struggle. Akhirnya enggak, aku ngide kan, ngirim-ngirim buat lamaran lah gitu kan, buat lamaran. Tapi aku nggak mau di kitchen lagi. Bosen lah, 15 tahun kan udah warung buka kan, kitchen terus kayaknya geser deh, karena aku suka juga sama videografer gitu-gitu kan. Karena abang-abanganku ini dia orang film. Oh gitu. Jadi di Brastagi itu tongkronganku itu abang-abangannya semua ada yang script writer, pokoknya semua bergerak di industri film, editor gitu-gitu lah. Jadi sebenarnya rasa itu udah ada dari dulu. Tapi Cuman abang-abangan ini udah kitchen aja mantap gitu. Jadi aku pun menanamkan diriku Chef Juna oke nih, Chef Juna gitu. Dulu kan zaman-zaman Chef Juna naik-naik. Iya. Terus akhirnya videografer, lamaran ngirim lamaran. Cuman kan CV-nya bohongan ya. CV-nya bohongan. Kok bisa? kan ngasal gitu. Namanya nggak ada pengalaman. Kamu suka videografer? Suka videografer. Tapi nggak bisa. Tapi pingin. Ya kan? Nah, terhalang sama skill. terus kan teman-temanku banyak tuh di Brastagi yang videografer, aku mintain videonya buat CV. Videonya. Terus di CV itu kan aku admin Lady Queen selama sebulan. Aku buat selama 3 bulan aku videografer Lady Queen. Di CV asli. Terus Ngelamar kan, pede tuh ngelamar. Karena mungkin udah hopeless juga ya, maksudnya udah gak takut lagi ya. Iya. Kayak udah ngirim lamaran, interview kan. Abang di Lady Queen? Iya bang, aku bilang. Oh, bentar ya, Pak, aku panggil owner katanya sama HRD-nya nih. Panggil owner, dia ngeliat video-video Lady Queen. Oh ini yang kita cari selama ini katanya, buat video drama kayak gini. Mas di Lady Queen ngapain? Videografer sama buat skrip pak. Pede banget tuh, yakin dengan kesadaran penuh bilang itu. Tanpa grogi Sedikit pun. Dah, masih pede tuh kan. Habis sama ownernya kan nggak tahu apa-apa ya. Dia cuma pingin ini gitu-gitu ya. Masuk interview sama kameramen. Videografernya datang. Dia bawa kamera tuh. Itu udah agak-agak keringat tipis aku kan. Datang. Mas,
Mas biasa buat gini-gini. Iya, biasa pakai kamera apa? Kamera Sony sih Mas. Gua bilang, oh Sony berapa? Sony ini apa? Ya, Mas ini Sony apa? Ya ini aku pakai persis. Oh gitu Mas. Terus disuruh, coba Mas kita mau lihat nih, buat dulu video tipis-tipis gitu. Dia bilang, oh oke Mas, bentar. Pegang kamera, buka handphone, lihat YouTube. Tapi di depan dia? Di depan dia, tapi gini-gini kan, sambil, bentar ya Mas. Soalnya nggak biasa nih, aku nih tipe apa ya, gitu-gitu. Nyari-nyari inilah, berdalil-berdalih, anjir. Masa kalau jumpa dia malu sih aku sampai gitu. Penipuan itu kan jatuhnya. Udah, habis dari situ nggak keterima. Terus aku keluar kan, ya pasti aku ikhlas lah. Normal CV bohong nggak keterima. Terus CV yang sama, aku lempar ke Delta Spa. Terus Dipanggil interview. Cuman kan aku masih mabuk-mabuk di Senbar ya. Ada 3 kali dia interview, dia sampai udah Mas, kita sudah menemukan kandidat lain. Karena dipanggil interview aku nggak pernah datang. Oh, mabuk Terus kesiangan terus lah aku. Sore Bang, udahlah nantilah kerjaan gitu. Terus kehidupan hancur, nggak ada kerjaan. Abang-abangan Medan ada nih, tinggal di Pemogan, dipanggil. Gimana kerjaan? Aman Bang, tapi aku mau cerita nih gitu. Karena aku nggak kerja sebulan, aku minta makan dari orang, aku bilang kan. Ya udah, tinggalkan semua teman-teman di Senbar, udah kau fokus di sini. Coba DM lagi Delta Spa, dia bilang. DM tuh, Kak, kalau masih butuh Delta Spa, aku sangat membutuhkan ini masih, aku bilang. Ternyata bener, dipanggil lagi. Dipanggil interview, disuruh ngedit. Terus bisa ngedit, keterima. Yang edit kamu? Yang edit aku. Bisa Ngedit bisa. Ngedit bisa. Cuma dari handphone kan saat itu. Ngedit bisa. CapCut lah pasti, CapCut. Terus pakai template. Jedang-jeduk anjing. Terus dipanggil kerja. Ini Mbak. Oke, masih Mbak. Udah lama kerja di sini? Terus keterima kerja. Tanpa skill itu. Tanpa skill. Kerja tanpa skill. Pokoknya selama hampir 2 bulan, setiap pulang kerja, balik ke abang-abangan yang nyuruh mutus tali hubungan sama Senbar tadi. Buat ngajarin dia, diajarin dia. Karena aku pulang bawa PR terus. Tadi disuruh buat menu, disuruh ini, disuruh itu. Gimana caranya nih gitu. Dia yang ngajarin. Duduk gitu. Nyata aku Mas. Belajar Photoshop. Kerja, tapi orang Delta nggak tahu kalau aku ini tanpa skill masuk ke situ. Itu dia merasa aku profesional aja gitu. Dengan CV-CV yang mantap sekali ini. Sepertinya ini kandidat yang cocok dan tepat untuk video Delta Spa. Untuk membawa Delta Spa menjadi spa terbaik di Indonesia, Asia Pasifik. Terus dan lulus ke SEA Games. Nah, terus itu kerja itu terus ada kayak ini Porprov, tapi yang bagian jadi diadu kan. Siapa paling cepat mengeluarkan angin kan? Oh, ini nih pemenangnya gitu. Hadiahnya ini apa bola apa ini Globe, bola dunia, sepaket seperangkat alat pijat. Seperangkat alat pijat, hot cream. Iya. Terus akhirnya kerja di Delta Spa. Kerja terus sambil belajar. Foto-foto terapis. Tergoda saat itu. Ada yang menggoda, yang bikin kamu kayak banyak yang menggoda. Jadi aku sistemnya gini, ku foto dia kan. Konsep bre. Mau nggak foto, aku bilang mau, sini catat WA aku gitu. Langsung kan dari situ jalannya ngobrol. Tapi kok yang dia cakep, fotonya aku lama-lamain. Oh gitu. Gitu teknik-teknik lah kan.
Iya, biasa gitu. Tapi kalau dia jelek, cek langsung gitu. Langsung yang banyak yang satu kali pencet Lompat-lompat. Udah pulang. Karena terapis nggak semua cakep ya kan. Kalau di Delta itu terapisnya kalau cakep sampai kita kayak anjing kok ada cakep banget gini jadi terapis gitu. Oh gitu. Iya. Kalau yang jelek ada gini nggak? Perbedaan harga nggak? enggak lah, sama aja. Sama aja. Cuman Jelek, bedanya, cakep. iya sama aja. Cuman bedanya yang jelek jarang laku, jarang dipakai. Dia harusnya gini ya. Saya meskipun kayak gini saya bisa itu loh, skillnya. Skill saya bisa memutar balikan fakta. balikan fakta. Tapi memang iya, biasa kan ada kekuatannya tuh, ada datanya kan. Oh, ada. Ada terapis ini tingginya sekian, kekuatan masasnya sekian gitu ada. Strong atau apa gitu. Oh. Biasa yang skill-skillnya oke, orang-orang yang jelek gitu. Iyalah. Jelek itu emang harus punya Dia fokus di situ. Skill lain anjing. Terus akhirnya jatuh cinta sama salah satu terapis gitu. Jatuh cinta sama salah satu terapis. Dia juga merasakan hal yang sama. Belum. Kita dulu yang ngerasain, pepet-pepet terus ya kan. Karena kita percaya pepatah Medan. Air menetes batu, niscaya terapis dulu. Gimana lanjutannya? Nggak tahu. Itu betul sudah. Benar. Itu aku percaya. Cuma itu ini Mandailing. Itu yang kita pegang pelantau ini kan. Nah, pegang Air menetes batu. ini saya terapis akan luluh. Itu. Kita pakai pepatah Mandailing itu, luluhlah terapis ini. Luluhlah terapis ini. Luluh. Terus Kita deketin pacaran. Pacaran. Padahal di Delta Spa itu paling fatal ketahuan pacaran langsung gitu? dikat. Ya kan itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita punya duit aja mau masas nggak boleh. Karyawan. Terapis sama customer Itu boleh, harus malah. pacaran. Boleh kan itu banyak-banyak ininya, gadunnya. Oh. Dari situ. Terus pacaran sama terapis. Ya, dan Dan kami kan videografer 3 orang. Tiga-tiganya ini pacaran sama terapis aja. terapis yang sama. Beda dong. Oh. Tapi sama terapis Delta Spa juga. Oh gitu. Iya, pacaran. Jadi kalian ada ini nggak sih anjing? Ada kita kan tuh 3 date. ada gitu-gitu lah pastilah. 3 date, 3 treatment. Oh, 3 date. Treatment kan sama-sama. Nah, dan tiga-tiganya ini merasa pijat Delta Spa ini pijat kesehatan. Oh, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, goblok memang. Asli. Nah, itu kita percaya tuh berbulan-bulan. Jadi kamu masih merasa kalau Delta Spa ini satu level sama Sanggal Putung. Sanggal putung gitu-gitu. Terus akhirnya Terus pacaran kan masih happy tuh. Terus makin lama makin curiga. Dari kan kita ngambil videonya kan, ngambil video pertama masas doang. Terus makin lama kan nanya, kalian biasa ngapain aja sih di sini 90 menit? Emang semuanya orang sakit ke sini, gitu kan? Terus kadang terapis ini keceplosan juga mas. Kadang tamu itu nggak ini loh, nggak minta dimasas, kadang ada yang minta ngobrol doang gitu-gitu. Serius? Iya, ada gitu-gitu. Jadi terkumpul lah fakta itu pelan-pelan, timbul kecurigaan kan. Kayaknya ini nggak kesehatan deh. Langsung gitu kan. Sakitan nih. Terus nah, biasanya yang turun ke lapangan cuma 2 videografer. Aku sama temenku kan. Yang satu ini dia editor. Jadi dia nunggu hasil kami, dia ngedit. Nah, terus makin lama kami udah tahu fakta ini kan. Ternyata terapis ini ada happy endingnya di dalam. Oh gitu. Apa happy endingnya? Langsung ngentot apa? BJ kan? Oh, BJ Habibi. AJ. BJ Habibi. BJ Habibi. AJ tuh langsung sekalian. Hah? Handjob. Naik haji. Tangannya kerja. Jadi orangnya di sini. Iya. Tangannya di ini memutar. Juara di lumpia. Ternyata happy endingnya ada haji kan. Terus Nah, itu sempat goyang kita. dapat Anjing, gimana ini?
Tapi nggak mungkin lah, cewek kita nggak mungkin gitu. Tetap gitu, anjing. Tetap gitu. Kayak kita pasti Nggak, PJ. pasti dia nggak lah. Dia nggak gitu-gitu nih. Dia pure kesehatan orang, dia ngaku nggak gitu kok. Gitu kan, masih keras tuh. Ada debat-debat gitu juga itu dulu kami. 3 orang gitu. Nggak 2 orang, yang satu ini kurang akrab. Jadi kurang akrab. Terus kan sampai pertama curiganya kita disuruh ngambil treatment shiatsu, oke lah pijat gini kan, pijat ya kan. Terus Orsun oke pakai batu. Terus ada treatment yang kita nggak boleh syuting, nama treatment itu King. Apa King ini kita pikir kan. Dan dari situ kita cari tahu tuh, awal mulanya dari situ. King ternyata apa? King ternyata HJ itu tadi. King istilahnya kan, depending. Di King, mau di King nggak kok gitu. Ya. Konfeti. Happy New Year langsung. Anjing, kontrolnya konfeti anjing. Terus dari situ kan kita udah tahu fakta ini. Kita mau ngasih tahu ke yang satu lagi ini, ya kan? Men, kau udah tahu nggak di Delta itu ada treatment King namanya? Apa itu King katanya? Kau belum tahu? Udah lah, putusin cewekmu sekarang. Langsung gitu kan? Kau bilang gitu? Iya. Serius, apa itu katanya? Nah ternyata 3 pria tolol ini masih merasa itu treatment sehat gitu-gitu lah, walaupun ada fakta-fakta kayak gitu. Terus akhirnya kau putus? Enggak, lanjut terus. Katanya kau nyuruh orang putusin. Iya, maksudnya ngancam-ngancam dia, nengok pergerakan dia. Kalau dia putus, kayaknya dia aja putus. Kayaknya kita juga gitu. Cuman masalahnya nggak ada kan, jadi oh yaudah masih aman kan ada teman. Terus itu akhirnya lanjut terus. Dah sampai akhirnya di titik ketahuan sama perusahaan. Oh gitu? Iya, ketahuan perusahaan. Dia kan bisa ketahuan kalian enggak? bukan diperiksa itunya, apanya? Handphone. Jadi terapis itu setiap asal ada kasus apa gitu pasti diperiksa handphonenya semua gitu. Diperiksa semua handphonenya, ketahuan ada chatku di situ, ngajak kabur. Tapi ngajak kabur itu iseng-iseng kayak malas sekali kerja ya udah kabur kayak gitu-gitu loh. Biar udah ngechat kan. Terus dipanggil PM anjir. Terus Dipanggil PM kan di Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri. Perdana Menteri Nepal kan. Disuruh situ Pablo Mari. Dikasih kan ini apanya? Bukti-bukti chat. Dipanggil PM. Apa ini PM? Penting Mas. Dipanggil PM. Penting Mas. Iya sih, penting sih itu jatuhnya. Terus akhirnya Dipanggil, penting Mas kan? Panggil tuh, oke. Sepenting apa sih kataku? Dikasih tuh kan bukti-buktinya. Sekarang kau mau jujur atau gimana katanya? Langsung kayak gitu dia. Apa nih? Gitu ya kan? Terus udahlah, aku udah lama ini curiga. nggak ketemu sama orang-orang kayak kau kata PM-nya itu. Kalau ketahuan nanti dari kita, soalnya kita ada bukti chatnya. Kalau kau belum ngaku, terus kita ada buktinya lebih fatal dia bilang. Terus Anjing ancaman itu. ancaman anjir kayak gitu kan. Rokok satu Pak, bilang minta rokok dulu kan, tarik napas. Ya Pak, sebenarnya aku dekat sama terapis, aku bilang. Sejak kapan? Sejak bulan 4, aku bilang. Oh, terus ada nggak kau ngajak-ngajak kabur, dia bilang. Nggak ada Pak kalau itu. Tapi ini buktinya apa? Gimana pembelaanmu kayak gini katanya. Pokoknya ada 20 pertanyaan itu. Setiap pertanyaan aku jawab apa dicatat dia di situ untuk lapor ke perusahaan kan. Dia sempat ngomong salah. Nomor 7 salah. B, aku bilang ada pilihan ganda sih. Terus Dicatat Itu aja pertanyaan ke-13 kan. Terus udah dijawab semua. Terus nah ternyata ada terapis-terapis yang kabur itu, dikiranya karena aku. oh gitu. Iya, makanya aku dipanggil. Terus dibilang dia, ini ada nggak yang terapis-terapis kabur ini kau yang nyuruh, kau yang nolong gitu? Ya enggak lah Pak, aku bilang. Memang banyak terapis curhat sama aku kabur, tapi dia nggak betulan kabur, aku bilang, pembelaanku kan. Terus ya udahlah, habis ku jawab 20 pertanyaan itu, dibilang dia, biasanya orang yang habis kutanya kayak gini pasti biasanya langsung dipecat, dia bilang. Oke Pak, aku bilang. Sudah
udah hopeless lah kan. Terus besoknya beneran dipecat. Kau dipecat. Iya, Terus? dipecat. Tapi tim-timku itu kayak manajer marketing itu masih nolongin gitu loh. Kayak udah hari ini kau ketemu HRD, pasti dia mau mecat. Tapi iya aja, aku masih minta tolong ini ke atasan gitu-gitu dia. Udah dipecat. Terus ditawarin lagi sama owner, mau masuk lagi nggak? Tapi dengan syarat jangan deket sama terapis lagi. Ini kasih kesempatan, karena aku deket juga sama owner kan. Dikasih kesempatan. Terus ternyata aku tanya sama terapis ini, aku dikasih kesempatan lagi nih gimana? Terus tiba-tiba dia bilang, yaudah kau mau milih Delta atau aku? Dia bilang, kalau milih Delta berarti kita nggak lanjut, dia bilang. Terus tololnya aku pilih dia. Lah, kok tolol? Ya kan aku dipecat jadinya, gak ada kerjaan. Terus aku milih dia, aku milih kau, aku bilang. Cinta kok tolol? Iya, cinta harga mati nih. Pepatah Mandailing sia-sia nih kataku kan. Terus habis itu itulah dipecat aku. Akhirnya nyari kerja. Tapi masih lanjut sama ini? Masih lanjut sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih lanjut. Nah, sama yang sekarang ini lah itu. Itu. Terus, nah itu kan sempat sebenarnya banyak sakit hatinya waktu dia jadi terapis itu. Bayangin lah kita ngonten, dia pakaian kayak gitu, kita sebar-sebar ke orang, kan kita jual dia ibaratnya ya kan. Kita jual. Bahkan sampai kita pampang di billboard. Bayangkan itu. Si cewekmu ini di billboard Sunset Road. Sunset Road loh, bukan di mana-mana. Kok di gang-gang masih oke Sunset Road, maksudnya Jokowi juga kesini lewat Sunset Road ya, maksudnya kan ya. Jokowi lihat itu gimana? Nah, boleh juga nih. Boleh juga nih, pepatah Mandailing kan. Wah gitu-gitu lah mas, tuh mau mainin juga. Aku yang ngetek naik ke billboard tuh, aku anjing nih. Jadi perasaan punya kekasih yang seorang terapis itu sebenarnya ada sakit hatinya juga ya? Ada sakit hatinya sebenarnya, banyak lah sakit hatinya, cemburu-cemburunya gitu-gitu kan. Fotoin aku lagi ini, foto sendiri gitu. Ya anjing nih apanya gitu-gitu. Masalahnya gini, teman-temanku kan banyak orang-orang film kan. Pas ku ceritain aku kayak gini, aku deket sama terapis, dia malah ngasih film-film, ada satu film. Jadi ada cowoknya ini selalu nganter pulang, antar jemput sama ceweknya yang pelacur. Anjing itu iya ada film gitu, malah ditunjukin dia sama aku anjing. Kayak ini lo pelacur, iya. Kamu masih terapis, selalu gitu, kamu masih haji. Terus malah digitu-gituin kan. Terus akhirnya nggak kuat ya kan, aku keluar. Nah disitulah aku udah nyusun rencana, kalau aku keluar dia harus keluar gitu kan. Oh berarti kau keluar sendiri, dia enggak? Wih, iyalah, kan lebih diutamain terapis. Anjing. Terus terapis itu di kasus sama karyawan apapun kasusnya, walaupun dia salah benar, tetap terapis itu yang dipertahani. Langsung langsung di-cut siapapun. Masalah banyak kasus kayak gitu, kayak manajer gitu-gitu, sama terapis di-cut gitu-gitu. Anjing. Itulah pas udah di-cut, aku sempat punya rencana itu nolong dia gitu, ngajak dia kabur kan. Sempat nelpon temanku Alex ini teman kriminalku di Medan mas, di Prestagi. Pokoknya Alex ini model mauan gitu, kita rampokin Alex, ayo gitu. Kita ambil besi nih, ayo gitu. Dia nggak pernah nolak dia. Orang Madura? Enggak, bukan. orang Medan asli. Terus? Sebelum ada Madura nyuri besi, Medan udah main di situ, udah main di besi. Terus aku telepon tuh Alex kan, ketemuan di Coffee Gen, Lex, aku mau nyulik terapis nih, gue bilang. Nggak, kenapa katanya? Iya pacarku terapis, aku mau nyulik dia. Nanti strateginya pas dia keluar mau ke, kan dia jalan-jalan keluar seminggu sekali, tapi itu dikawal satpam. Jadi kita butuh 2 orang. Udah gitu-gitulah mainnya. Kita butuh kanan kiri orang segala macam. Nah si Alex ini lagi
ketatannya ibadah pada saat itu. Terus. Dia mau jadi misionaris. Jadi pas ku ajak gitu dia malah menasihatin aku. Pikir-pikir lagi Mageng katanya. Kalau kami tuh pasti berdoa. Kalau kalian kan ada namanya tahajud gitu. Tahu dia anjir. Tahajud deh minta ini permintaan. Kalau misalnya nanti memang udah sholat pun masih itu kita ajar kata. Tapi sholat dulu kata. Bijak dia pada saat itu di situ. Bijak itu ku ingat gitu. Jen saksi hidupnya itu. Terus Dari situ aku anjir lah ini teman yang paling kuandalkan aja kayak gitu kan. Udah patah semangat tuh aku. Terus nggak lama rupanya dia pindah ke Jakarta, dia kabur sendiri si terapis ini gitu. Pindah itu pun dikejar-kejar satpam itu ceritanya dia pindah apa lari itu kabur. sampai Jakarta dikejar. Mbak, capek saya Mbak. Sampai CFD ya, kita naik bis aja bener. Nah dia kaburnya itu di Indomaret. Dia kan dikawal satpam perempuan. Jadi katanya dia kabur 2 orang. Dia ngasih sama satpam ini, Mbak ambil apapun yang Mbak mau dia bilang. Jadi Mbak itu sibuk lah nengok-nengok susu untuk anaknya, baca-baca expired gini-gini. Terus dia kabur dari sana gitu. Ambil lari-lari. Siapa yang bayar? kan dia nggak bilang mau bayar. Iya. Cuma ambil apapun yang Mbak Ambil mau. apapun yang Mbak mau. Dia langsung semangat tuh ini nengok-nengok beras gini-gini dia katanya. Terus ditinggal kabur, lari-lari itulah. Akhirnya ketemu di sini, udah sama-sama kabur, sama-sama menganggur berdua di situ tuh. Di Jakarta. Di sini, dia kan ke sini tuh, habis dari Jakarta. nyamperin Oh, di sini. dia pindah ke Delta Jakarta. Oke. Pindah ke Delta Jakarta lebih nggak terlalu ketat, terus balik ke Bali. balik ke Bali. Akhirnya berdua lah. Berdua nganggur. Nah, Sampai akhirnya sampai akhirnya balik lagi ke Delta. Kok bisa gitu coba apa dia terapis lagi. enggak dia JRO-nya udah JRO. nganter-nganter orang yang mau masas, udah menjebak orang dia bagian. Jadi udah nggak haji. Udah nggak aja. Kau tetap foto video. Tetap foto video Oke. Sampai sekarang. Hubungan kalian juga awet. ya kayak gitulah, bisa dibilang lebih nyantai lah karena dia pun ada pernah kayak gitu. Jadi aku lebih nyantai aja. Gokil. Jadi poin yang bisa saya dapat adalah Apa itu? jangan haji di depan pacarmu. Iya, itu sih. Iya. Jangan berkedok masas kesehatan. Jadi Enggak sih, tapi emang apa ya, kalau mau ngomong serius kayak emang kekuatan cinta asik itu ya. yang bisa akhirnya ya wis lah, cinta itu kadang nggak mikir apapun, apa kerjaan pacarmu apa gini, mau nganggur bareng yang penting bisa bersama aja udah seneng kayak gitu. Kuat itu ya berarti. Kuat banget, itu yang bikin kalian bertahan sampai sekarang. Yes. Berkat kata-kata Alex tadi. Terima kasih. Kata-kata Alex. Kau Terima kasih tahajud? Alex. Hah? Tahajud. Enggak lah. Nah, denger kalimat dia begitu aja aku udah lemas. Udah gagal ini, Mission Impossible kataku. Kayak gitulah. Ada saran-saran buat yang mau merantau ke Bali? Oh, yang ke Bali spesifik nih ya? Nah, spesifik. Atau merantau kemanapun deh, Iya sih. apa saran-sarannya? Syarat ini ya saran untuk orang yang mau merantau ke Bali, maksudnya ini sih, aku kan bukan perantau banget ya, ada orang yang dia ngerantau udah kesini terus dia pindah, memang dia jalan hidupnya merantau gitu kan. Aku memang kan ini perantau pertamaku kan, tapi entah kenapa aku ngerasa lebih fresh aja di sini gitu. Satu yang gue alamin Mas di perantauan ini, dulu di Brastagi itu aku misalnya nunggu di Indomaret nih, orang masuk lalu lalang itu semua bisa aku kenal. Pokoknya di jalan ini sering lah aku negor-negor orang gitu karena semua kenal kan. Nah di Bali ini nggak banyak aku kenal orang. Sosok baru lah Pak. Iya sosok baru, terus jadi aku mau ngelakuin apapun bebas. Itu satu kan, maksudnya kayak berkarya apa segala macam, nggak takut lagi dibicarain orang. Oke. Itu penting kali sama gue kan. Nah ternyata setelah aku
pahamin penting untuk nggak dengerin kata orang itu satu, untuk kita berani berkarya. Karena temanku di Brastagi itu pada takut buat konten apa segala Kalau macam. kayak gini ntar kayak gini, Iya, ntar karena diomongin gitu, segala macam kayak gitu-gitu. Ternyata beruntungnya aku di sini karena aku merantau tadi gitu Bang. Maksudnya kayak kita nggak tahu nih ke depannya kita hidup ada misteri apa lagi. Maksudku yang penting kita jalanin aja, jangan takut hidup. Itu yang di bapakku bilang kayak gitu. Yang penting kau jangan takut hidup, yang penting apapun yang terjadi. Oke, dicoba dulu. Dicoba dulu. Coba dulu. Kita nggak bakal tahu apa yang akan terjadi kalau kita nggak melanggar. Iya. Karena ini banyak sepupu-sepupuku pada nyesel karena pas dia muda nggak merantau. Oke. Kayak gitu. Ternyata nggak tahu sih merantau itu penting apa enggak pada akhirnya ini. Iya. Oke, terima kasih geng. Ya itu dia. Konten yang penuh arti sekali. Untuk ini hooligan terapis di luar Hooligan sana. terapis. Kalau ini kalau Sen Loco punya terapi energi, kita punya terapis energi. Sen Loco. Jangan lupa like, komen, Ya. dan subscribe serta klik tombol loncengnya supaya kalian tahu saya bakal ngobrol sama siapa lagi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.